Sebagai pendatang baru untuk ponsel menengah dengan harga di atas 6 juta rupiah, Moto Z2 Play bisa dibilang adalah salah satu ponsel ternyaman yang pernah saya pakai, meskipun diiringi dengan catatan khusus yang bakal jadi pertimbangan penting. Tapi, apakah menyenangkan dan nyaman saja sudah cukup dan membuatnya layak untuk dibeli? Halo semua, selamat datang kembali di Project Review sama saya Putu Reza, dan ini adalah review untuk Moto Z2 Play. Sebelum mulai, saya mau ngasih tahu aja, seandainya kamu belum nonton video unboxing serta impresi pertama saya buat Moto Z2 Play, ada baiknya nonton dulu karena ada beberapa hal yang tidak akan saya ulangi lagi pada video kali ini. Buat linknya, semua sudah tersedia pada kolom deskripsi di bawah, atau kamu bisa cek di situ, di pojok. Ya, situ. Seperti yang sudah sempat saya bahas pada video impresi pertama dan hands-on, desain adalah salah satu aspek yang membuat Moto Z2 Play menjadi keren. Selain karena terlihat mewah dengan material metal yang solid plus bodi yang begitu tipis, Moto Z2 Play juga punya bentuk yang begitu ikonik dan beda banget dibanding ponsel kebanyakan. Dimensi perangkat secara umum masih oke untuk ponsel dengan layar 5,5 inci sehingga masih nyaman ketika dipakai menggunakan satu atau dua tangan. Lokasi tombol fisik di sisi kanan juga menurut saya sudah pas dan tidak sulit dijangkau. Selain itu, adanya tekstur pada tombol power juga menjadi tambahan detail yang baik untuk mempermudah pengoperasian. Lalu, sensor sidik jari yang ada juga berfungsi dengan baik dan cepat untuk membuka perangkat. Selain itu, fungsinya yang juga bisa menjadi tombol home sekaligus pengganti tombol capacitive back dan juga menu multitasking adalah hal lain yang menyenangkan sekaligus butuh penyesuaian untuk bisa memakainya dengan nyaman. Buat spesifikasi, Moto Z2 Play dilengkapi dengan salah satu prosesor terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 626 yang didukung RAM 4GB dan kapasitas penyimpanan 64GB. Meski sekilas terlihat biasa aja dan tentunya tidak semenarik prosesor dengan seri berkepala 8, performa yang bisa diberikan sama sekali tidak mengecewakan buat saya. Untuk pemakaian yang berputar pada lingkup browsing, sosial media, atau aktivitas casual lain, saya tidak mengeluhkan apapun selama memakainya. Buat kamu yang kebetulan hobi ngegame pun juga mestinya tidak terganggu karena selama saya pakai untuk main Vainglory, Gangster New Orleans, dan lainnya, semua bisa berjalan tanpa masalah berarti meskipun ada kalanya terjadi sedikit frame drop, tapi tidak mengganggu sama sekali. Dan kalau udah ngomongin gaming, berarti nggak lepas juga dari aspek multimedia ponsel seperti layar dan juga speaker. Di sektor ini, Moto Z2 Play dilengkapi panel Super AMOLED 5,5 inci dengan resolusi Full HD yang secara kualitas oke banget. Meski masih sedikit di bawah layar Super AMOLED Samsung, tapi secara keseluruhan kecerahan dan kontrasnya sudah bisa dikatakan baik. Warnanya juga enak di mata dan punya view angle yang luas. Jadi mau dipakai main game atau sekedar streaming YouTube atau Netflix, menurut saya layar ponsel ini sudah lebih dari memuaskan. Lalu buat speaker, Moto Z2 Play meletakkannya pada bagian earpiece. Meski ukurannya kecil, output yang dihasilkan ternyata sudah lumayan oke dan yang terpenting speakernya itu menghadap ke depan. Namun seandainya speaker tadi dirasa kurang, tenang aja karena Moto sendiri sudah menyediakan mods berupa speaker yang merupakan hasil kolaborasi dengan JBL. Unitnya punya ukuran yang sebenarnya masih tergolong ringkas, cuma bakal bikin Moto Z2 Play jadi tebal pas dipasangkan. Buat kualitas outputnya tentu saja lebih baik dibandingkan speaker standar atau speaker Bluetooth lain yang punya harga setara atau lebih murah. Buat lebih jelasnya, langsung aja dengerin contohnya berikut ini. Sekarang saya mau sedikit ngomongin software dari Moto Z2 Play. Seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, ponsel ini berjalan pada Android Nougat dengan kustomisasi Moto Experience yang terlihat sangat minimal sehingga seperti stok Android. Berbagai fitur tambahan yang diberikan pada ponsel ini bisa diakses lewat aplikasi bertuliskan Moto, dan sebagian besar menurut saya sangat fungsional. Dimulai dari Moto Action yang berisikan berbagai gestur sederhana yang ternyata berguna seperti buat buka senter atau kamera. Opsi One Hand Operation juga sebenarnya punya mekanisme yang cukup mudah, cuma rasanya masih perlu dibenahi karena dalam pengalaman saya masih kurang sensitif dan sering gagal. Sebaliknya, di tempat lain, fitur Moto Display justru menurut saya terlalu sensitif dan sering aktif saat saya tidak menginginkannya.
Sebenarnya fitur ini sangat berguna karena bisa membantu untuk melihat berbagai notifikasi atau mengontrol musik player tanpa benar-benar harus menyalakan layar. Ya mirip-mirip sama always on display, cuma nggak nyala tiap saat aja. Namun meskipun bagus, seperti yang tadi saya bilang, fitur ini kelewat sensitif. Dalam kondisi tangan yang tidak berada di atas layar seperti misalnya ketika lagi ngetik, ponsel masih sering menyala dan ini menurut saya cukup mengganggu. Dan satu fitur lain yang disertakan pada Moto Experience adalah perintah berbasis suara untuk mengakses berbagai hal pada ponsel. Buat mengaktifkan fitur ini, pengguna ponsel harus mengucapkan kata kunci Show Me yang diikuti nama aplikasi yang ingin dibuka. Dalam percobaan saya, fitur ini berjalan dengan baik meskipun perintah yang bisa dieksekusi bersifat sangat mendasar. Show me calendar. Show me path. Show me Play Store. Di luar berbagai fitur software yang sudah saya sebutkan, hal favorit saya tetaplah sisi optimasi pada sistem yang berujung pada daya tahan baterai. Dengan kapasitas yang cuma 3000 mAh saja, daya tahan yang dimiliki ponsel ini bisa dibilang sangat baik. Buat pemakaian saya pribadi dengan intensitas sedang, Moto Z2 Play bisa standby lebih dari 24 jam dengan screen on time di atas 7 jam. Sedangkan kalau dalam pemakaian intensif semisal main game yang sering, screen on time ada di kisaran 4,5 sampai 5 jam. Selain tahan lama, Moto Z2 Play juga dilengkapi fitur turbo charge alias fast charging yang berguna banget untuk mengisi baterai dalam waktu yang lebih cepat. Sekarang waktunya untuk beralih ke aspek kamera. Hadir dengan resolusi 12 megapiksel berteknologi dual pixel plus aperture f1.7, Moto Z2 Play jadi terlihat begitu meyakinkan. Buat tampilan antarmuka, kamera Moto Z2 Play tidak menghadirkan berbagai mode foto yang macam-macam dan mungkin nggak kepakai. Mode manual yang disediakan juga sesungguhnya sudah cukup baik untuk memberikan keleluasaan dalam mengatur setting foto. Cuma sayangnya nggak bisa dipakai buat video. Untuk hasil fotonya, secara umum sudah memuaskan dengan ketajaman dan detail yang cukup baik. Warnanya juga oke, cuma menurut saya terlihat agak soft dan butuh sedikit utak-atik di Snapseed untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Terus buat low light, seperti ponsel lainnya juga, kualitas akan mengalami penurunan seperti detail yang berkurang serta adanya noise. Tapi seandainya dalam kondisi yang nggak gelap-gelap amat, hasilnya masih bisa dikategorikan cukup baik. Sedangkan buat kamera depan, hasilnya kurang lebih sama dengan kamera belakang. Jadi buat lengkapnya, langsung aja cek contohnya berikut ini. Untuk menunjang fitur kamera, Moto juga kembali menyediakan mods hasil kolaborasi dengan Hasselblad yang diberi label True Zoom. Jadi sesuai namanya juga, mods ini tentunya mengedepankan kemampuan zoom sampai 10 kalinya yang ditambah fitur OIS, Scene and Flash, dan kemampuan format foto RAW yang tidak dimiliki oleh Moto Z2 Play secara default. Buat hasil foto, khususnya bagian zoom, mods kamera ini memang sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Detail dari objek-objek yang jauh bisa ditangkap dengan oke tanpa masalah dan benar-benar memberikan experience yang berbeda. Namun yang cukup disayangkan, kualitas fotonya pada saat kondisi biasa atau tanpa zoom justru menurut saya terlihat kurang oke. Sekilas mungkin tidak ada yang salah, tapi kalau dibandingkan dengan hasil foto tanpa menggunakan mods, akan terlihat kalau detailnya lebih soft, begitu juga dengan warnanya. Noise dalam kondisi low light juga lebih tampak karena kamera menaikkan ISO sebagai kompensasi dari aperture mode yang hanya f3.5. Soal video, Moto Z2 Play bisa merekam resolusi up to 4K 30fps. Secara default, kameranya hanya dibekali dengan EIS untuk membantu meminimalisir kemungkinan gambar yang menjadi blur karena tangan tidak stabil. Buat hasil videonya, silakan lihat contoh-contohnya berikut ini.
Sebelum masuk ke bagian kesimpulan, tentu tidak lengkap rasanya kalau melewatkan bahasan soal Moto Mods. Inovasi modular dengan mekanisme sederhana yang ditawarkan lewat berbagai pilihan mods memang menjadi poin yang membedakan ponsel Moto dengan para kompetitornya. Dari segi fungsi, mods yang disediakan memang menarik seperti speaker dan juga kamera dengan optical zoom yang sudah saya bahas tadi. Selain itu, saya juga ada mods proyektor yang unik dan memang memberikan fungsi yang lebih meskipun ya jarang dipakai. Tidak cuma sampai di situ, Moto pun masih terus berinovasi dengan berbagai pilihan mods lain seperti battery pack, gamepad, dan yang terbaru ada kamera 360 yang terlihat sangat menarik. Namun di luar daya tarik tadi, ada satu hal yang menjadi kesamaan dari semua mods, yaitu adalah harganya yang tidak murah. Dan kalau udah bicara harga, tentunya pertimbangan kamu bakal jadi beda lagi kan? Dibilang mahal-mahal banget, sebenarnya sih enggak, apalagi mempertimbangkan nilai kualitas, inovasi, dan juga tentunya originalitas yang coba ditawarkan Moto lewat modsnya. Namun kalau pertimbangannya adalah kompatibilitasnya yang sangat terbatas pada ponsel Moto aja, nah ceritanya bakal beda lagi. Sebagai contoh, mod speaker JBL yang kalau dilihat punya harga retail sekitar 1-1,5 juta rupiah. Nggak mahal-mahal banget kalau dipertimbangkan dari kualitasnya. Namun dengan harga yang sama atau lebih murah, kamu bisa saja membeli sebuah Bluetooth speaker lain yang bisa dipakai buat banyak perangkat dan nggak cuma buat seri Moto Z aja. Hal yang sama juga berlaku pada mods lainnya, kecuali mungkin mods kamera yang memang unik sendiri. Garis besarnya, menurut saya Moto itu sedang dalam masa membuat atau mengembangkan ekosistem mods yang lebih luas untuk memberikan nilai lebih pada ponsel-ponsel yang dibuatnya. Di satu sisi ini sebenarnya adalah hal yang keren karena yang namanya inovasi itu ya selalu menarik. Namun di satu sisi atau tepatnya buat konsumen, hal tersebut menurut saya butuh suatu komitmen yang lebih untuk dapat ikut di ekosistem supaya ya buat beli mods lagi, keluar uang lagi, beli mods lagi, keluar uang lagi, dan begitu seterusnya untuk dapat memaksimalkan potensi dari ponsel yang dimiliki. Di luar itu semua, menurut saya Moto Z2 Play adalah ponsel yang memang sangat nyaman untuk dipakai sekalipun tanpa menggunakan mods. Jadi kalau misalnya sekarang kamu sedang punya 6,5 juta rupiah dan mencari ponsel baru yang punya desain keren, performa oke, baterai yang tahan lama, dan juga kamera yang cukup baik, maka menurut saya Moto Z2 Play adalah salah satu opsi yang patut banget untuk dipertimbangkan. Namun kalau misalnya yang saya sebutkan tadi nggak ada yang cocok, masih tetap ada alternatif lain yang bisa kamu lihat. Oke, menurut saya sekian aja untuk review Moto Z2 Play. Terima kasih banyak udah nonton, dan jika kamu suka videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like serta subscribe yang ada di bawah. Putri Reza pamit, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.